Mitra bisnis, Indonesia sudah mulai ramai lagi dengan konser-konser baik dari dalam maupun luar negeri. Namun anehnya seperti hal itu tidak maksimal. Contohnya konser Coldplay di Indonesia hanya 1 hari, padahal Menparekraf Sandi Uno berharap bisa lebih untuk mengakomodir tingginya permintaan. Di sisi lain, konser Coldplay di negara tetangga Singapura malah ditambah dari 4 jadi 5 hari. Begitu juga Taylor Swift dikabarkan fix nggak akan konser di Indonesia, tapi malah menambah jumlah hari konsernya di Singapura, tadinya 3 jadi 6 hari. Ada netizen berkomentar semua itu karena politik. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai hal itu? Benarkah anggapan yang artis-artis mancanegara itu ogah konser di Indonesia gara-gara nggak mau resiko di demo dan macam-macam lainnya? Silakan komentar Anda, kami tunggu di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Jadi nasi, maka jangan disia-sia. Mari para musisi luar negeri datanglah ke Indonesia. Oke, menurut saya mungkin ini banyak faktor ya, sosial hingga lingkungan dan bahkan keamanan yang membuat enggan musisi luar negeri datang ke Indonesia. Kalau dari segi animo, saya rasa sebenarnya Indonesia tak kalah dari negara lain. Penonton Indonesia pun rela merogoh kocek hingga jutaan rupiah demi musisi favorit mereka ingin bertemu. Nah, seharusnya Indonesia bisa menjadi market yang menggiurkan bagi para musisi luar negeri loh, karena jumlah penduduknya yang sangat banyak. Nah, disinilah tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi dalam hal ini Pak Sandiaga Uno ya, untuk meyakinkan kepada musisi luar negeri bahwa konser di Indonesia aman dari segala hal yang membuat ketakutan dan keengganan untuk para musisi luar konser di Indonesia. Oke. Mungkin bangsa Indonesia otaknya banyak daki-daki politik dan agama. Konser di Indonesia tidak tahan lama lah. Mesti diberesin dulu daki itu. So di Indonesia susah. Dia politik kuat tuh. Apalagi hukum kita tuh nggak tegas, nggak kacau juga sisi Singapura. Ya nggak? Kalau Singapura kan lain. Kalau kita kan ya itulah amburadulnya. Ya apapun yang kita tidak terduga bisa timbul mendadak. Ya nggak? Sekarang bangsa kita. Saya terima kasih Bu. Itu mengenai konser. Ini memang situasi kita nih, negara kita ini kadang nggak jelas. Petugas kita kurang tegas. Jangankan konser, orang ibadah di rumah aja harus izin RT RW Babinsa. Terjadi di Tambun kan udah kelewatan. Situasi politik kita nggak beres karena banyak orang megang kunci surga. Nah, ini panitia di Singapura kan pinter. Nah, orang Indonesia tuh banyak yang punya duit, sehingga konser yang 3 hari jadi 4 hari, yang 4 hari jadi 5 hari. Tapi perlu diingat, Indonesia kan bukan hanya Jakarta. Cobalah ya konser di Bali atau di Manado, atau di Surabaya atau di Semarang. Jangan hanya terpaku di Jakarta saja. Iya, ini mah kita kalah sama Singapura deh. Mestinya Coldplay dapat 3 hari, 2 hari pindah ke Singapura. Tapi ya saya kira yang beli tiket di Singapura juga sama. Jakarta terbang Singapura seperti Jakarta terbang Surabaya kok. Tetapi ya emang miris ya kita melihat ya. Ini adalah fakta ya. Itu kita nggak bisa menyalahkan musisi luar negeri. Mereka konser di satu negara, mereka juga mau aman. Bisa membayangkan mereka membawa peralatan dan segala macam yang begitu banyak ya. Kalau tiba-tiba ada perubahan seperti penyelenggaraan Piala U20 kan mereka nggak mau. Tetapi saya melihat ini saya melihat kuncinya. Mau sepanjang pemerintah sampai akhir periodenya Pak Jokowi tidak bisa merealisasikan namanya undang-undang yang berhubungan dengan korupsi ini, saya kira hukum itu susah ditegakkan. Bagaimana kita menuntut hukum yang tegak sementara masyarakat disuguhkan oleh berbagai macam korupsi yang bahkan dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi. Ini kan satu dilema. Bagaimana menuntut masyarakat untuk dihukum kalau mereka salah? Kalau masyarakat teriak, ini pemerintah yuk gimana? Ini korupsi semua terus berjalan. Jadi saya pikir sampai periode Pak Jokowi selesai ini tidak mungkin ada perbaikan termasuk rancangan undang-undang yang sekarang katanya entah dibahas yang perampasan aset, pengaturan uang karta. Saya pikir ini sulit. Nah, nanti dibutuhkan
kepemimpinan baru. Ya kita berharap Indonesia akan semakin baik, Pak ya. Pak Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar perekonomian. Pada dasar perekonomian diletakkan, hukum nggak bisa terlalu tegas karena bentrok. Jadi nantinya hukum harus tegak dan kasih tunjuk ke masyarakat bahwa negara ini semakin taat hukum, sehingga hukum semakin bisa ditegakkan. Kalau nggak gitu, jangan berharap. Dan tentunya dampak yang baik dari sisi ekonomi, termasuk musisi dan lain-lain itu, ya kita memang berusaha terus, memang bisa, tetapi perlu tenaga yang ekstra keras. Seharusnya kita bangsa ini sangat-sangat bisa dengan tenaga yang oke aja, tapi ya situasi ya berkaitan dengan politik dan lain-lain lah. Kita berharap Indonesia akan semakin baik ke depan. Ya, oke. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai hal ini sangat kompleks ya. Tidak bisa kita hanya menyalahkan dari satu sisi pihak pemerintah. Karena sejujurnya apapun yang terjadi, kedatangan siapapun yang ada di Indonesia selalu punya respons yang negatif dari masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia atau ormas-ormas tertentu. Ya, ini sebuah PR besar pastinya, tidak hanya bagi pemerintah tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Ya, bagaimana kita bersatu padu sebetulnya untuk bisa mendatangkan para artis ini hadir di Indonesia. Gini ya, netizen ngomong gitu itu benar-benarnya. Raja, kita ini kasihan banget ama cuman Singapura yang sekecil Surabaya saja. Singapura itu masih gede Surabaya daripada Singapura loh. Tapi kita itu kalah sama Singapura. Kenapa? Karena Singapura itu tenang, tentram. Kalau kita turunkan Jokowi dari pagi, siang, malam, dari tahun ke tahun. Terus mending kalau itu orang bodoh yang ngomong gitu, dokter, profesor lagi. Aduh, orang apa nggak mikir ya? Emangnya yang teriak-teriak kayak gitu tuh nggak punya pekerjaan atau gimana? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah orang yang berkunjung ke sini itu nggak merasa takut? Jujur aja ya, saya mau ke Amerika aja ngelihat video yang udah berserakan di di sosmed itu, begitu banyak homeless dan sebagainya. Saya jadi takut tidak jadi ke Amerika. Nah, pertanyaan saya, apakah orang luar negeri juga nggak bisa berpikir gitu terhadap kita yang setiap hari demo, terus dokter-dokter demo lagi ID, aduh ampun, demonya lucu-lucu lagi alasannya. Kalau mending kalau seperti Eropa karena pemerintahnya yang sableng, BBM dinaikin dan sebagainya kayak gitu, diam-diam nggak ada perang, cari perang lah, itu masih boleh lah. Itu seharusnya ya. Yang saya takutkan sekarang ini adalah yang disiarkan kemarin guru gembrong itu yang mengatakan bahwa kualitas guru yang terburuk Indonesia, kualitas atau murid yang terbodoh Indonesia. Ini pertanyaan saya adalah, apakah kita bisa mengejar untuk 2040 dan 2045 kita itu menjadi negara yang maju karena bonus demografi. Kita itu mendapatkan devisa dari Singapura, Malaysia, Bangkok, Filipina, itu pada ke tempat kita untuk nonton konser tersebut. Itu yang pertama. Sehingga kita itu pariwisatanya juga bisa terdongkrak. Dan devisa kita nggak usah keluar karena orang-orang Indonesia harus ke Singapura atau ke Malaysia untuk nonton. Yang kedua, Singapura itu hanyalah kota kecil yang SDA aja tidak ada. Tapi kenapa kita itu yang kaya cuman nggak mau belajar dari kesalahan, sukanya cuman saling menunjuk kesalahan orang lain. Kalau sampai negeri ini terus-menerus seperti ini tingkah polanya, dari yang doktor, profesor, bahkan dari Australia teriak-teriak menjelek-jelekkan negeri kita sendiri, saya nggak ngerti ya, kenapa Kapolri kok nggak mau nangkap mereka-mereka yang maunya
seperti memporak-porandakan Indonesia. Apakah ini yang namanya demokrasi, bisa berbuat apa saja? Kalau gitu enak dong, saya juga bisa semena-mena berbuat semau saya di daerah saya. Gimana kalau nanti semuanya seperti itu? Nah, contoh lagi, Pak Jokowi di demo dan udah deh, dikata-katain harus turun dan sebagainya. Termasuk dari Australia juga itu. Lah hal-hal seperti ini orang apa dipikir? Mereka-mereka yang di luar negeri itu bodoh, telinganya tertutup semua, nggak bisa mendengarkan kita teriak-teriak. Itu saling baku hantam di dalam negeri sendiri. Makasih. Saya sih nggak heran kalau artis-artis luar negeri membatasi diri untuk tampil di Indonesia. Tadi Bapak Ibu sebelumnya sudah bahas mengenai risiko keamanan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dengan tampil di Singapura, di Malaysia, di Filipina, orang Indonesia juga akan tetap terbang untuk menghadiri acara itu. Jadi nggak harus dilakukan di Jakarta. Kalaupun mau melakukan di Indonesia, atau jadi artis asing, pilihnya di Bali deh, yang lebih terkendali daripada di kota Jakarta yang dikelilingi oleh orang-orang yang sulit dipahami. Kalau saya jadi manajernya ya, seandainya saya jadi manajernya Coldplay, saya juga nyesel loh bikin 1 hari di Indonesia itu. Kalau saya tahu Taylor Swift itu bisa di Singapura semua, mending saya pindahin semua ke Singapura. Oh, kalau targetnya ya, segmen marketnya fans Coldplay itu orang-orang kaya mampu, ya ke Singapura juga deket lah. Soekarno-Hatta ke Changi itu kan lebih dekat daripada dari Bekasi ke GBK, atau dari BSD ke GBK itu bisa 2 jam. Sementara dari Soekarno-Hatta ke Changi kan paling sejam. Sampai Changi mau pakai komuter, mau pakai MRT, mau pakai bus, mau pakai whatever, itu banyak kan di mana yang sudah dibikin hotelnya. Jadi kalau saya jadi manajer Coldplay, saya juga nyesel tuh 1 hari kecolongan dan bikin Jakarta. Tetapi memang begini, kita jangan juga jadi masyarakat yang cengeng. Artinya adalah kalau seandainya artis-artis luar negeri itu memilih kota yang peer atau bahkan di bawah kita ya, Manila, Bangkok, Kuala Lumpur misalnya, boleh lah. Ho Chi Minh, boleh kita berkecil hati. Kenapa ya nggak pilih saya yang di Jakarta? Ini yang dia pilih jelas-jelas Singapura. Negara kota yang secara indeks apapun, indeks politik, indeks ekonomi, indeks kemakmuran, kestabilan dan sebagainya, crime, indeksnya itu memang jauh di atas Jakarta itu. Jadi kita, seorang mau cari tempat yang lebih baik, kok kita malah berkecil hati, itu kan cengeng namanya. Kecuali dia pilih kota-kota yang sepirsnya kita, yang lebih rendah, itu wajar kita bertanya-tanya, kenapa ya? Ini kalau kita dia pilih Singapura terus kita bertanya-tanya, itu kita yang bego sebenarnya. Terima kasih. Konser-konser pertunjukan, apalagi penyanyi-penyanyi asing di luar negeri, itu manajemennya profesional ya. Jadi mereka menginginkan pure bisnis, jadi ujung-ujungnya profit bagi mereka. Nah, kalau kerjasama konser di negara lain, maka tergantung bagi hasilnya dengan pihak panitia di dalam negeri sini, misalnya Saudi, Indonesia. Kira-kira gimana bagi hasilnya? Lalu dia juga mengadakan kontrak dengan Singapura. Gimana hasilnya gitu ya. Banyakan mana sih yang memberi profit keuntungan bagi mereka nih, yang grup musik dan manajernya? Itu yang mereka lebih sering konser banyak. Makanya lebih banyak di Singapura. Karena mungkin keuntungan lebih banyak diberikan oleh mereka. Kemudian sudah itu karena pure bisnis menginginkan profit. Mereka seperti itu bisnisnya. Dan kalau masalah di Indonesia kok tiket bisa habis. Ya kita kan tahu yang beli calo-calonya dulu makelar untuk dijual lagi. Kan biasanya seperti itu, baik di musik, konser musik maupun pertandingan sepak bola kemarin yang lewati masa Gatina. Itu kan banyak makelar dulu, makanya bisa habis dalam 1 hari. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih sama Watu.
Ya, sebenarnya sih gini sih, ini very simple, sangat praktikal sekali. Band-band ini kan mereka mau konser kan, terutama yang pertama tentunya ya tentunya mereka klub ini band-band ini kan mau cari profit juga kan, basically kan. Tentunya kalau mau ngomongin profit, market yang besar di mana ya Indonesia udah pasti. Singapura cuma berapa juta, Indonesia ada berapa juta. Dan tentunya kalau kayak begini-begini, yang untung ya Singapura. Kita nggak usah basa-basi lagi, udah yang jelas Singapura yang untung. 6 hari ini adalah urusan ratusan miliar. Kalau kapasitasnya berapa puluh ribu begitu. Jadi sekali lagi semua band-band itu, band-band dari luar terutama, mereka tentunya mau main berkonser di negara yang mereka merasa secure. Kalau mereka nggak merasa secure, otomatis ya mereka pasti nggak mau. Dan kita tahu namanya mendatangkan band asing begini, itu banyak kontroversinya. Nanti tiba-tiba di demo beginilah, ntar artisnya begitu nggak setuju dengan begitulah. Jadi ujung-ujungnya tetap aja pasti yang untung adalah Singapura, karena bagaimanapun juga dia yang paling secure dan tidak ada macam-macamnya gitu, istilahnya begitu. Jadi kalau mau ngomong market profit terbesar, Indonesia udah pasti. Kita udah bisa lihat tiket berapa puluh juta sekarang ya pada saat konser nanti yang saya pilih. Belum hotelnya meningkat berapa puluh kali lipat sekarang. Tadi hotel Singapura boleh cek sekarang di Traveloka atau di mana di website masing-masing hotel tersebut. Jadi sekali lagi ini sudah ngomong, saya nggak kontra, saya cuma melayout faktanya bahwa ya begitu, bahwa yang menanggung untung adalah Singapura. Ya apa boleh buat lah, begitulah. Ya, dalam hal ini saya setuju dengan Pak Jokowi ya, yang tidak suka apa-apa itu impor gitu ya. Kemarin untuk kebutuhan di dalam negeri yang seharusnya belanja bisa dari produk dalam negeri, ini impor lagi itu semua itu membuang devisa Indonesia gitu. Nah sekarang lagi-lagi ini artis saja, musisi gitu impor gitu. Nah kebiasaan orang Indonesia membuang devisa ini mestinya dihambat oleh pemerintah gitu. Jadi setuju aja kalau yang membuang devisa gitu. Indonesia itu bukan negara kaya gitu. Nah, cocoklah dengan Pak Jokowi untuk menghambat apa yang membuang devisa gitu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih memang tidak sukanya mereka mungkin karena terlalu politis, dan juga yang pasti kemarin ada desas-desus mengenai calo ya. Jadi ya memang sepertinya Indonesia harus berbenah diri dulu biar tidak dicuri devisanya oleh Singapura. Itu aja deh, makasih. Saya pikir hal yang wajar ya. Kalau saya jadi artis internasional terkenal juga dan tinggal di Amerika atau di Eropa, saya akan berpikir dengan tim saya untuk melakukan konser di tempat yang relatif lebih stabil dari banyak hal ya. Stabil dari secara sosio kemasyarakatan, stabil dari sisi potensi hujatan-hujatan politik ataupun pandangan yang berbeda-beda. Dan Singapura secara infrastruktur, secara kestabilan sosial masyarakat itu jauh lebih harus kita akui jauh lebih baik daripada kita. Buat teman-teman yang memahami atau pernah ke National Stadium, Singapore National Stadium, pasti paham bagaimana stadium itu dan sekitarnya, dan bagaimana akses MRT atau public transportnya di situ. Nggak bakal ada lah ricuh-ricuh cari parkiran, kemudian pas parkir nanti ada preman yang minta 50.000 sekali parkir, itu nggak bakal ada lah di Singapura seperti itu. Nah, sekarang kita yang harus tahu diri. Kalau event organizer juga lebih untung kalau bikin di Singapura, karena bisa menjadi akses ke Malaysia ya, konsumen dari Kuala Lumpur, dari Johor Bahru itu juga bisa naik kereta api aja. Dari Thailand juga bisa datang, dari Vietnam juga bisa datang, dari Indonesia apalagi gitu. Dari Brunei juga bisa dengan mudah, apalagi dengan dolar Brunei dan dolar Singapura juga sama nilainya. Jadi sangat ideal lah. Singapura itu harusnya bahkan kalau saya nggak usah ada konser di Jakarta, di Singapura aja Coldplay. Tetapi sekarang kita, entah itu Kementerian Parekraf ataupun artis di Indonesia yang harus tahu diri, termasuk event organizer. Caranya adalah mari kita bangkit dan bikin konser-konser artis lokal kita tuh bagus-bagus, luar biasa artis lokal kita itu. Baik sendratari, penyanyi, bintang film, saya pikir one of the best ya di dunia.
dengan kapasitas taste lokal kita gitu. Penyanyi jazznya bagus, penyanyi dangdut, penyanyi popnya bagus-bagus. Nah, bikin konser ini lebih sering dan lebih banyak sehingga demand atas entertainment lokal di Jakarta, di Jabodetabek atau di seluruh Indonesia itu bisa dipenuhi gitu. Jadi mari kita bikin konser lebih banyak, konser artis lokal kita. Jangan berharap yang dari luar negeri. Kalau luar negeri lebih bagus di Singapura menurut saya. Ya, jadi ini ada sesuatu yang mengecewakan juga ya, karena kebanyakan penontonnya di Indonesia yang 273 juta jiwa dengan Singapura yang cuma 10 jutaan, tapi di Singapura panjang. Saya terakhir ke Singapura itu pas konser BTS di Singapura. Wah, hotel semua penuh. Terus kemudian ketemu banyak orang Indonesia yang nonton. Jadinya visanya itu ketarik ke negara sana gitu, karena di Indonesia ini cuma 1 hari, badan pendukungnya jutaan gitu. Dan mungkin konsernya kalau di Jakarta susah, banyak ini halangan, ya coba mungkin di Solo atau di Bali atau di Surabaya yang lebih mungkin relatif aman dan jauh dari politik. Dan saya pikir dari Kementerian Parekraf ya bisa mengundang lebih banyak lagi supaya menghasilkan devisa bagi Indonesia khususnya, dan dipilih juga yang menarik gitu ya. Jadi jangan yang kontroversial juga, karena Coldplay ini memang ada kontroversialnya, katanya LGBTQ gitu lagu-lagunya. Jadi ya cari yang bagus yang. Dan buat teman-teman yang belum dapat tiket di Indonesia, nggak usah khawatir, di YouTube banyak, tinggal dilihat, dipasang di audio yang keras, menikmati konser sendiri itu jauh lebih murah dan enak. Menurut saya sih semua jenis pengeluaran devisa negara gitu ya, itu harus dihambat gitu, harus dipersulit ya, atau kalau dibacakin gitu, biar negara ini tidak kebanyakan kehilangan devisa gitu. Kalau artis asing gitu kan datang ke sini, yang nonton orang kita bayarnya jutaan gitu, habis itu duitnya kan bermiliar-miliar itu dibawa ke luar negeri kan sama artis itu gitu. Dan jadi Indonesia akan kehilangan banyak devisa gitu. Jadi yang begitu-gitu sebaiknya dipersulit gitu, dihambat gitu. Justru kalau bisa artis yang lokal aja di sini diperbanyak gitu, biar belanjanya orang Indonesia itu ke orang Indonesia lagi, ke dalam negeri, itu perekonomiannya itu berputar dalam negeri gitu, bukan duit orang Indonesia lari ke luar negeri gitu. Terima kasih. Ya, negara kita ini negara munafik. Ketika kemiskinan bertambah, komplain pemerintah membagikan gairah ekonomi, ya seperti ini mereka menolak. Tapi mereka yang mengaku miskin komplain. Sementara orang Indonesia yang kaya bisa aja terbang ke Singapura, kemana gitu. Disinilah pemerintah si malakama, maunya yang mana nih mau diinginkan gitu. Itu duit kemana aja kan, itu nggak ada yang haram sebetulnya. Mau makan duit siapa juga itu kan duit utang, tapi ya munafik kita terlalu gede. Ketika kemiskinan bertambah, yang disalahkan siapa? Ketika ekonomi mau dibangkitkan, tidak mau. Jadi maunya apa kita nggak tahu. Jadi resiko begitulah. Selamat menikmati kemiskinan kita aja. Gitu aja sih komentar saya. Ya, kalau menurut saya, kenapa kayak hiburan Coldplay gitu di Singapura 4 hari jadi 5 hari, bahkan bisa seminggu. Terus kalau di Indonesia, kenapa hanya sehari? Itu kan banyak pertimbangan. Jadi kayak misalnya kayak dari kubu Coldplay gara-gara suasananya begini, kalau Singapura, kalau di Indonesia begini. Kalau di Singapura kan mungkin aman-aman saja, sampai sebulan pun nggak ada masalah. Di sini belum datang aja kan tahu sendiri. Udah bilang sesama jenis lah, Coldplay atau bagaimana. Jadi kan orang yang mau menilainya ini agak bingung jadinya ya. Siapapun datang ke sini jadi keamanannya pertama, kedua ya sarannya bagaimana. Itu kita nggak bisa menyalahkan siapapun lah. Tergantung tiap negara masing-masing keamanan. Kalau di sini kan pemerintah kadang-kadang kalah sama yang
Ya, yang masalah-masalah agama aja bisa dikalahkan. Ya ini kalau di Singapura kan ini memang tegas pemerintahnya. Siapa yang macam-macam langsung aja digituin, diapain pun lah. Itu aja sih. Saya sih nggak tahu ya kenapa ya. Cuman kemungkinan bisa aja nggak terjadi kesepakatan gitu loh. Mungkin yang di Taylor Swift mungkin lebih mahal atau gimana, atau dari pihak kita yang mau naikin apa bagiannya atau gimana, saya juga kurang tahu. Cuman kan bukan hanya Taylor Swift ya, dulu Michael Jackson juga nggak jadi gitu. Mungkin dari pihak pemerintah harus lebih transparan lah, ngomong kenapa nggak jadi gitu. Oke, makasih. Ya, Taylor Swift dan Coldplay tidak mau konser di Indonesia karena bukan politik, karena banyak calo atau oknum jasa titip yang merajalela. Di Indonesia, dua musisi tidak jadi konser, para fans sampai rela beli tiket ke Singapura demi menonton live idola kesayangan mereka. Terus Taylor Swift dan Coldplay mungkin sudah tahu kali mereka tidak mau konser di Indonesia karena banyak media asing ya, Amerika atau Inggris yang menyoroti insiden-insiden atau peristiwa di Indonesia. Ya, banyak tiket habis terjual kan gara-gara para calo itu yang dalam waktu 5 atau 8 menit yang sengaja menguntungkan diri mereka dengan cara menaikkan harga dari harga normal promotor konser tersebut. Mungkin dua musisi udah tahu mereka kagak mau bikin fans merugi ya. Mungkin gara-gara Kanjuruhan juga kali yang 1 Oktober itu, jadi ya mereka nolak ke Indonesia. Harus dilihat dulu kesiapan venue-nya dan transportasinya bila dibandingkan dengan Singapura itu kayak apa. Kalau di Singapura sebelahnya stadium itu MRT station. Antriannya untuk 55.000 penonton itu rapi tertata. Di nomor 1 itu kesiapan manajemen penanganan masanya. Saya kira kalau di Indonesia itu terlalu jauh ya perbandingannya dengan Singapura. Takutnya mungkin akan terjadi seperti Kanjuruhan gitu. Mungkin yang ditakutkan IO seperti itu. Ntar kalau misalkan bermasalah, yang nanti kena pidana, kena masalahnya kan nanti kan yang dicari-cari nanti kan IO-nya. Seperti yang di Kanjuruhan kan itu kan promotornya itu kena pasal apa, kemudian dipidanakan gitu. Jadi IO nggak mau bermasalah karena dilihat kesiapan infrastrukturnya, venue-nya di Indonesia itu seperti apa gitu. Ya, kalau kita harus introspeksi diri, apa sebabnya mereka tidak mau datang ke Indonesia. Kita memperbaiki diri pertama ya. Kedua, kita jangan membuang devisa untuk ke Singapura nonton mereka, karena hal itu akan membuat Singapura menambah kaya, Indonesia tambah miskin. Nggak nonton di konser langsung juga nggak apa-apa kalau bagi saya ya. Nggak tahu bagi mereka, tapi kalau saya untuk kepentingan negara, saya tidak akan nonton ke Singapura karena dia sudah merendahkan Indonesia, dan Indonesia negara yang lebih besar harus lebih baik dari Singapura. Kita harus memperbaiki diri. Itu harapan saya supaya kita tidak direcehkan dengan negara-negara tetangga. Singapura negara kecil loh, kursinya dia kuat sekali. Karena apa? Uang orang Indonesia di sana semua. Uang orang Amerika, uang banyak negara ada di Singapura. Kenapa dia negara itu kuat? Itu keadaan politik di Singapura stabil. Nah, kita harus mencontoh itu. Juga keadaan sosial politiknya. Itu saya berharap Indonesia memperbaiki diri. Tapi untuk bangsa Indonesia nggak perlu ke Singapura buang-buang devisa memperkaya Singapura. Kalau dari sisi besar negara dan jumlah penduduknya, itu yang negara tetangga kan nggak seberapanya. Cuman karena kestabilan dan mungkin aturannya, peraturan, undang-undang, juga pendidikan ya. Jadi Indonesia kalau mau menuju ke negara maju, saya pikir ya banyak hal ya. Kalau saya suka setuju sama Pak Sandiaga Uno sebagai Menpora bahwa
kita cari untung dulu lah, cari uang dulu, cari untung dulu ya. Lalu juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, juga ya untuk konser-konser begitu kan juga menunjukkan kita negaranya itu aman, demokrasi, welcome kepada siapa saja. Malah negara lain warganya ya harus nonton ke Indonesia, bukan Indonesia nontonnya ke negara lain melarikan devisa. Padahal negara Indonesia itu membutuhkan masuknya devisa yang lebih besar, baik investasi maupun belanja dan lain sebagainya. Jadi Indonesia butuh lebih berjiwa besar, pandangannya itu ya, sikap pandangannya itu dari semua organisasi itu harus menuju ke Indonesia maju. Baru bisa Indonesia negaranya maju, rakyatnya maju, negaranya baru bisa ikut maju juga. Negara yang mau maju itu seperti apa sikapnya, organisasinya, LSM-nya itu semua mau seperti apa? Ya harus kompak. Yang penting tidak melenceng daripada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu saja Bu, terima kasih. Kalau menurut saya sih ya, Indonesia tuh punya karakteristik sendiri ya, tidak bisa dibandingkan dengan Singapura yang negaranya bahan bakar hidup kecil ya. Indonesia kan prioritasnya luar biasa, masalahnya juga banyak. Nah ini cermin untuk kita perbaikan ke dalam negeri ya. Tapi jangan usah kecil hati, di Indonesia pun banyak seniman-seniman yang bagus yang perlu kita eksploitasi, dan uangnya pun akan beredar di dalam negeri juga. Jadi tidak bisa lah Indonesia dengan Singapura. Memang problemnya ada ya, di Indonesia ada. Itu ya harus kita perbaiki sama-sama. Oke. Saya pikir itu salah ya kalau kita mau menggalakkan pariwisata. Cuman konser 1 hari, mestinya itu beberapa hari. Karena kita kan mencari duit, mencari uang untuk menambah pendapatan negara kita. Jadi kita lihat dulu dong, kenapa masalah ini terjadi, karena apa? Masalah keamanan, masalah kenyamanan dari orang-orang yang artis-artis yang kita undang itu yang penting, keamanan. Jangan munafik lah, karena apa? Indonesia ini kan butuh biaya tinggi untuk negara. Baik, terima kasih Pak Wandi atas komentarnya. Mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.